Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dulu di zaman Presiden Jokowi, pesantren Ojo Lali, waktu COVID meluncurkan bansos, kita edarkan dengan bantuan para donatur di 5 benua. Kita edarkan 10 ton beras, dan kita bagikan ke setiap Sabtu selama 9 kali Sabtu berturut-turut 100 KK lewat sistem kupon. Kemudian kita luncurkan di zaman Presiden Jokowi adalah program Sumur Utsman bin Affan. Sumur Utsman bin Affan, sumur bor 25 meter sampai 27 meter, satu titik. Ada satu titik itu 10 juta, kita berikan sumur ke masyarakat gratis, satu titik 10 juta. Dananya dari para donatur pesantren Ojo Lali. Sudah ada 35 sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban, programnya namanya Surban. Sumur bor Utsman bin Affan, 7 di Ciseeng, Sukabumi, Garut, Lampung, Bekasi, Kerawang, Pabuaran, total ada 35. Kemudian karena pekerja-pekerja itu, pedagang-pedagang itu juga berat ya, memperbaiki gerobaknya, kita berikan gerobak, 35 gerobak. Pedagang paling tinggi 3 juta, paling rendah 1 juta. 1 juta untuk ibu-ibu yang jualan peyek sambil didorong pakai gerobak, 1 juta, 1,5 juta. 36 gerobak kita berikan ya. Semuanya program dari pesantren Ojo Lali yang dibantu ya dengan sepenuhnya oleh donatur yang banyak sekali yang saya tidak kenal ya. Mereka transfer dan kita kemudian transfer lagi dalam bentuk beras, dalam bentuk sumur, dalam bentuk gerobak. Dan ada lagi itu yang paling besar, dan terutama di zaman Jokowi ketika terjadi pembunuhan di luar hukum, unlawful killing, dibunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam pada tanggal 7 Desember 2020 di zaman Presiden Jokowi, dan Jokowi tidak memberikan respon dan tidak memberikan tanggapan, mendiamkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya. Itu berarti pemerintah membenarkan pembunuhan di luar hukum itu. Maka pesantren Ojo Lali merespon dengan membuat masjid 6 syuhada untuk mengenang perjuangan dakwah Laskar Front Pembela Islam santri Habib Rizik Syihab yang berjalan mengawal perjalanan gurunya menuju pengajian keluarga subuh di Cikampek, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 di tol. Kita buat masjid 6 syuhada, dan sekarang hari ini mencapai hari kerja 510 hari kerja, sudah memasuki tahun yang keempat karena dibuat atau dimulai pada hari Senin 2 Agustus 2021, dan pembunuhan itu adalah 7 Desember 2020. Dan doakanlah ya, dengan 200 donatur kita doakan moga-moga Allah menerima semua amal soleh, infak, sodakoh ya, dan zakat ya, dari 200 donatur di 5 benua yang bahu-membahu membangun Masjid 6 Syuhada 2 lantai yang dibangun di atas wakaf 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sekarang kenyataan pekerjaan susah, warisan ini ditinggalkan oleh Jokowi, dan kita lihat kabinet Prabowo membawa 16 menteri Jokowi dan semuanya terafiliasi pada pengusaha, dan kita tidak begitu percaya kabinet Prabowo Gibran atau kabinet merah putih di bawah kepemimpinan nasional
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu membela rakyat kecil. Susahnya mencari pekerjaan itu tidak mudah diselesaikan dalam 5 tahun, apalagi hutang tahun 2024 jatuh tempo itu pemerintah harus membayar dari APBN tentunya 850 triliun hutang yang ditinggalkan oleh Jokowi dengan keputusan politik yang banyak yang keliru dan menyusahkan banyak orang karena sangat berorientasi pada oligarki dan kepentingan pengusaha dan tidak kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu dengan presiden baru kami meluncurkan satu program baru namanya KVU. KVU artinya K-nya komunitas, kemudian A-nya Al-Quran, F-nya for, E-nya entrepreneur. Komunitas Al-Quran untuk entrepreneur, untuk para pedagang kecilnya. U-nya YouTuber, dan kita akan buat satu RT, bukan satu RT, 3 RT, 1 KVU. Jadi di desa ini, di desa Pemagarsari, di Kecamatan Parung ini ada 34 RT, jadi setidak-tidaknya ada 11 KVU, warung-warung kecil, ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Satu KVU bisa untuk 2 atau 3 orang anak muda atau orang-orang yang perlu bekerja. Inilah respon dari pesantren Ojo Lali terhadap keadaan negara kita yang tidak membela orang-orang kecil dan banyak orang yang susah mencari makan, susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu kita akan membangun di desa ini 11 KVU, dan karena Kecamatan Parung itu memiliki 9 desa, maka kita akan membangun insya Allah 9 kali 11, 99 KVU. Kami mengajak penonton untuk membangun KVU itu, dan sekarang KVU yang ke-99 sudah berdiri di atas tanah 4 kali 5, sewanya 1 bulan 200.000. Dan untuk sementara saya sendiri yang menjaga jualan bubur ayam jam 4 pagi sampai jam 10 pagi. Ditambah piscok, ya, Haruma. Kami sendiri yang bikin. Dan selama 3 bulan terakhir sudah setiap hari, ya, sudah memberi makan bubur gratis kepada 10 orang. Itu yang bisa dilakukan supaya bisa pada makan sarapan. 3 lansia, 1 yang kena stroke, sudah 4. Terus pekerja dari pesantren Masjid 6 Syuhada itu 2 sarapan, 2 makan siang, jadi sudah 8 mangkok bubur. Kemudian tukang sampah dengan anaknya yang umur 15 tahun yang tidak sekolah sampai umur 15 tahun. Dan setiap pagi kita minta sarapan di KVU di Parung, ya, cabang ke-99 itu. Jadi 10 setiap hari 10 mangkok bubur ayam masing-masing 10.000. Jadi kami memberi makan 10 orang dengan bubur. Itu yang bisa dilakukan untuk merespon susahnya orang mencari pekerjaan, baik di zaman Jokowi, Presiden Jokowi, maupun yang sekarang tampaknya rakyat harus menolong dirinya sendiri, dan kami berusaha untuk membantu yang bisa kita lakukan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami waktu memberi makan itu tidak meminta balasan, jaza wala syukur, dan tidak mengharapkan, dalam hati kami tidak ingin mengharapkan sekedar ucapan terima kasih sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillah, kami mengasih makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum
Tidak ada keinginan sedikit pun dalam hati kami jaza untuk mendapatkan balasan dari orang-orang yang kita kasih makan. Itu wala syukur, apalagi nggak ada keinginan sedikit pun untuk mendapatkan balasan terima kasih. Itu surah juz 29 Al-Insan ayat 9 ya. Untuk menyelamatkan kita sendiri dari bahaya akhirat. Di saat bahaya akhirat itu begitu besar, muka menjadi masam. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan kesulitan di akhirat adalah innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan kalian liwajhillah. Ini di dalam surat Al-Insan, nanti dibuka. Di akhir juz 29 menjelang juz 30 ya. Surat Al-Insan ya. Di juz 29. Jadi kami mengajak penonton untuk sama-sama mensukseskan program makan bubur gratis yang namanya bubur berkah. Kami singkat menjadi burkah. Pak, berangkat? Ya. Pak Dayun, burkah, bubur berkah. Satu mangkok 10.000 bubur berkah. Ayamnya saya banyakin. Kacang kedelainya saya banyakin. Supaya kenyang ya. Jadi setiap hari kita 10 mangkok gratis, ada yang dibungkus juga. Untuk 10 orang. Saya ngajak nawarkan Bapak, Ibu, kakak, adik semua untuk mensukseskan program berkah, bubur berkah, makan nasi, makan bubur ayam berkah. Saya yang bikin dengan adukan saya sendiri ya, dan saya dorong gerobaknya ke Cafe You, YouTuber Cafe You cabang ke 99. Kami ngajak sekarang ya, mendonasikan dananya untuk makan bubur gratis berkah, burkah, bubur ayam gratis 10 orang setiap hari. Satu orang itu 10.000. Kalau Anda ingin memberikan makan satu orang selama 25 hari, 1 bulan, 25 hari kerja, karena hari Ahad atau hari Minggu saya libur, maka cukup mendonasikan 25 kali 10.000, 250.000 untuk makan mereka 1 bulan 1 orang. Jadi ada 10, kami buka peluang untuk 10 orang kali 25 hari, itu 2,5 juta. Bisa memberi makan 10 orang selama 1 bulan. Untuk yang pertama tentu kami sendiri akan infak 250.000 untuk 1 orang selama sebulan makan bubur ayam gratis. Lebihnya di luar yang 10 itu tentu kami jual seperti biasa. Ayo kita sama-sama mensukseskan memberi makan yang disarankan dalam Islam dan juga selalu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberi makan kepada sahabat-sahabatnya yang kelaparan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya Allah. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama
nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan. Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.